bagi saya Google Keep ini adalah salah satu yang memang setiap hari saya pakai. Karena kesederhanaannya dan fitur-fiturnya yang mudah digunakan. Dan tentu saja karena pengguna Gmail. Jadi setiap apapun yang kita buat, itu langsung tersinkronisasi di alamat Gmail kita. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Budi Siswanto di Studio 6062. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nota digital. Sebenarnya banyak sekali nota digital yang kita bisa dapatkan secara gratis maupun berbayar, tergantung dari fitur yang mau kita gunakan. Bahkan banyak juga device-device dari produk smartphone yang sudah mengeluarkan nota digitalnya sendiri. Sebut saja Samsung, dia mempunyai Note sendiri, iPhone mempunyai Note sendiri, dan berbagai produk lain juga mempunyai Note sendiri. Selain itu, kita juga bisa menginstal sendiri di Play Store ataupun App Store. Banyak yang bisa kita unduh. Tetapi pada hari ini yang akan saya bahas adalah Google Keep. Dan ini merupakan salah satu Note yang memang setiap hari saya gunakan. Alasannya kenapa saya pakai Google Keep adalah karena saya memang aktif menggunakan Gmail. Jadi kalau menggunakan Gmail otomatis kita mempunyai Google Keep, dan Google Keep itu adalah multi platform. Jadi kalau seandainya kita berganti device, tidak perlu kita menginstal lagi dan mengingat-ingat username atau password yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Selama pakai Gmail yang sama, maka auto sinkron dari apa yang sudah kita buat di Google Keep sebelumnya. Seperti apa tutorialnya? Saksikan video berikut tutorial Google Keep untuk pemula. Nah, sekarang saya sudah berada di depan laptop dan sudah membuka Google Keep. Cara membuka Google Keep sebenarnya ada banyak. Yang pertama, kita bisa menggunakan Gmail, kemudian nanti masuk ke menu titik 9 ini, kemudian pilih Google Keep. Yang kedua, kita bisa juga langsung menggunakan alamat keep.google.com. Dan yang ketiga, kita juga bisa menginstal aplikasi Google Keep itu sendiri di device baik yang berbasis Android maupun iOS. Oke, sekarang ini kita akan coba terlebih dahulu di versi PC, yaitu di komputer. Ketika kita membuka, maka tampilan ini biasanya masih kosong, karena ini saya sudah membuat beberapa nota untuk contoh tutorial hari ini, maka sudah ada di sini. Sebelum itu, kita bahas satu persatu menunya yang sederhana ini. Di bagian kiri ada bagian pertama yaitu Note. Jadi di bagian Note ini adalah tampilan awal dari kesemua Note. Tapi kalau kita belum pernah membuat sama sekali, di bagian ini masih kelihatan kosong. Nah, untuk membuat Note, itu kita bisa langsung menulis di sini. Di bagian Take Note, kita klik saja, kemudian kita kasih judul. Dan di bawahnya kita bisa buat teksnya. Jika dilihat di sini sudah langsung sinkron. Berarti kalau sudah sinkron, sebenarnya saya juga bisa langsung mengaksesnya ke handphone saya. Oke, kalau sudah close saja, maka dia akan langsung terbuat di sini. Oke, di setiap menu ataupun di setiap note yang kita buat, itu akan ada banyak menu di bawahnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Remind Me atau reminder ya. Sebenarnya nanti akan masuk ke sini. Oke, kita bahas yang reminder dulu. Contohnya ini yang baru pertama tadi kita buat. Kita klik reminder. Kemudian di sini kita bisa menentukan kapan kita mau diingatkan dengan jadwal yang kita buat. Bahkan kita juga bisa menulis alamat atau map. Untuk itu kita klik allow untuk membuka mapnya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan kolaborator. Jadi kalau seandainya kita klik kolaborator, kita langsung bisa menuliskan Gmail mereka. Ketika kita menuliskan Gmail mereka dan kita save, maka data yang kita baru buat ini bisa diedit secara bersamaan dengan orang yang kita masukkan sebagai kolaborator tadi. Dan yang selanjutnya di sini ada tombol yaitu Change Color. Kalau kita mau mengidentifikasi supaya ini di bagian-bagian tertentu mau warnanya apa, backgroundnya, kita juga bisa. Tentu itu ada fungsinya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke yang lebih detail, dengan adanya warna itu kita bisa klasifikasikan. Ini bagian personal, ini bagian kerja, ini bagian dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil warna ini untuk satu itu.
dan seterusnya di sini ada image. Tentu saja kita juga bisa memasukkan gambar di bagian nota ini. Di berikutnya kita bisa menggunakan archive ataupun archiving sehingga nanti tidak tampil di bagian layar depan ini. Semua ini akan kita bahas satu persatu lebih detail setelah ini. Dan selanjutnya di sini ada menu titik 3, akan ada beberapa opsi yang lain, yaitu delete note, add label, kemudian drawing, make a copy, show checkbox, dan kita juga bisa mengcopy secara langsung ke Google Doc. Itu adalah semua menu yang ada pada satu note. Tetapi perlu diingat yang saya buat tadi adalah note biasa. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa menu yang ada di bagian kiri. Ini sudah cara membuatnya dan saya juga sudah mempunyai beberapa jenis note yang tampil pada layar ini. Oke, kita masuk ke note tadi saya sudah sampaikan tampilan pertama. Yang kedua adalah reminder. Di reminder ini terlihat masih kosong. Kenapa? Karena saya belum memasukkan apapun note untuk dijadikan reminder. Jadi kalau kita klik reminder kemudian tomorrow gitu ya, maka nanti kalau di sini sudah ada waktunya seperti ini, berarti kita sudah dapat reminder. Kalau sudah ada ini, maka dia akan masuk ke bagian reminder. Dan di bagian note, bagian depan juga masih tampil. Kemudian ini adalah label. Label itu untuk kita mengorganisasi atau klasifikasi. Contohnya kita mengelola banyak note. Banyak note ya. Jadi kita buat, contohnya di sini saya buat personal gitu. Jadi ini adalah note-note pribadi saya. Mungkin catatan harian ataupun apa yang harus saya lakukan di rumah dan sebagainya. Jadi buat aja note personal, klik done. Sehingga nanti akan muncul di bagian label bawah ini. Kalau kita mau membuat lagi, cukup klik di bagian sini. Kemudian saya tulis note label lagi, contohnya kerja. Oke, saya buat. Nah, di sini akan ada note kerja. Label juga bisa dibuat dengan cara seperti ini. Kalau ini, contohnya saya ambil di bagian ini, klik, kemudian sini add label. Add label. Nah, kita bisa membuat secara langsung label baru atau cukup klik dengan label-label yang sudah kita buat tadi. Di bagian ini adalah saya contohkan ambil personal. Oke, maka sudah terlihat bahwasanya note ini berada pada bagian personal. Kita cek apakah betul kalau kita klik label personal, maka dia sudah masuk ke bagian personal. Itu salah satu manajemen label. Oke. Kemudian di selanjutnya ada archive. Archive ini digunakan untuk mengarsipkan semua nota yang ada pada Google Keep kita. Saya lihatkan di bagian depan ini kan sangat banyak sekali. Jadi kalau kita mau memanajemen supaya dia lebih kelihatan simple, karena kalau terlalu banyak dia akan tampil semuanya di sini dan kita harus scroll banyak sekali. Selain itu, kita bisa menjadikan dia archive. Saya contohkan, yang warna hijau ini, saya akan klik titik 3, kemudian pilih archive. Oh, sorry, ini klik archive. Oke, sekarang dia sudah tidak tampil di halaman depan. Tetapi dia tidak hilang, karena tadi kita sudah klasifikasikan di bagian label dan kita archivekan. Jadi kita arsipkan juga. Contohnya kita ambil di bagian labelnya tadi adalah personal. Dia masih berada di sini. Walaupun sudah tidak tampil di bagian note halaman paling depan. Dan kita juga bisa melihatnya di bagian archive. Jadi dia tidak hilang. Archive itu cuma menyembunyikan. Begitu juga contohnya untuk notulen rapat ini. Kalau saya klik archive, tapi sebelum itu kita inikan dulu, masukkan label. Kita klik label, kemudian kita masukkan ke bagian kerja. Dan seterusnya kita archive. Nah, maka dia akan tidak tampil di bagian halaman depan ini. Dan tentu saja kita juga masih bisa melihatnya di label kerja. Kemudian kita juga bisa lihat keseluruhan di bagian archive. Jadi, dia lebih terorganisir sesuai dengan labelnya masing-masing. Oke, jadi kalau kita sudah archive satu file, kita juga bisa mengembalikan dengan klik archive. Kemudian di sini akan timbul menu unarchive.
Kalau kita klik, dia akan kembali ke bagian halaman depan ini. Ya, jadi tinggal mau diarsipkan atau mau tampil di halaman depan. Kalau saya cara mengelolanya biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih belum selesai, saya akan letak di bagian depan. Tetapi kalau untuk catatan, kegiatan atau pekerjaan yang memang sudah selesai, saya akan arsipkan di bagian menu archive tadi. Dan kita bisa lihat di sini tampilannya adalah berbentuk thumbnail ya. Kita juga bisa memilih di bagian list view sehingga nanti tampilannya akan scroll ke bawah seperti ini. Oke. Kalau ini grid view, nah tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya di bagian bawah ada menu trash. Tentu saja kita bisa menghapus ya dokumen-dokumen yang sudah kita buat tadi dengan cara memilih di bagian titik 9 ini dan kemudian kita pilih delete. Jangan khawatir kalau delete ini di Google Keep, dia tidak akan langsung terhapus. Ketika kita delete, dia masih tersimpan di trash selama 7 hari. Jadi kalau seandainya kita mau restore lagi, kita masih ada waktu untuk restore selama 7 hari. Tetapi kalau kita mau delete permanen, kita masuk ke trash dan delete lagi untuk menghapusnya secara permanen. Dan seterusnya, dari bagian nota ini kita juga bisa langsung mengcopy ke Google Doc. Jadi tidak perlu kita mengcopy file ini, kemudian klik kanan, paste, dan sebagainya, tetapi cukup langsung pilih menu titik 3 itu, dan copy to Google Doc. Kalau kita klik ini, maka file keep ini akan langsung membuka Google Doc seperti ini. Dia akan memproses sebentar. Kalau sudah open doc, maka dia akan langsung membuka di Google Doc. Dan tentu saja kita juga bisa mengelolanya lebih fleksibel ataupun lebih bebas lagi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya juga sudah membuat satu list ya ini. Kalau ini kan nota biasa yang kita klik dari take note tadi. Tetapi ada perbedaan lagi yaitu klik list di sini. List ini biasanya saya gunakan apabila mempunyai pekerjaan yang memang banyak poin-poinnya. Contohnya ketika ada kegiatan tertentu dan saya harus membeli barang contohnya. Dan barang itu terkadang kita harus mendaftar supaya tidak lupa ya. Bisa saja digunakan untuk belanja keseharian atau mungkin belanja peralatan-peralatan kantor yang memang memerlukan data yang banyak. Sehingga di sini akan lebih mudah kalau kita buat list dan cukup ada di handphone saja kita bisa membawanya kemana-mana. Jadi kalau kita buat list, kita langsung saja mengambil new list. New list dan selanjutnya nanti kita buat judul. Kita cukup klik-klik saja. Nah, di sini contohnya saya tulis gula. Nah, seperti itu. Adapun kalau seandainya ini adalah contoh belanjaan ya. Kalau seandainya kita sudah menemukan barang yang akan kita belanjakan, maka kita centang saja. Contoh dalam perjalanan kita keliling ke pasar atau apa, sudah ketemu beras atau barang yang sudah kita mau belanjakan, kita centang. Maka dia akan turun ke bawah, dianggap sudah selesai pengerjaannya. Selain untuk belanja barang, ini juga bisa digunakan untuk tas ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya banyak daftarnya, satu persatu kita klik sehingga tahu progres sampai mana pekerjaan kita sudah dilakukan atau dilaksanakan. Contohnya sayurnya sudah dapat, kita klik sayur, dia akan turun ke bawah, begitu juga seterusnya. Kalau seandainya semuanya sudah dapat, langsung kita klik semuanya dan close. Selanjutnya, karena dianggap pekerjaan ini sudah selesai, yang harus saya lakukan sekarang apa? Supaya dia tidak tampil di bagian depan, saya bisa menjadikan dia archive. Dan tentu saja sebelum itu saya akan menjadikan dia labelnya terlebih dahulu. Jadi saya masukkan label dan saya masukkan ke personal. Selanjutnya saya archive supaya pekerjaan yang sudah selesai itu sudah tidak tampil di sini lagi. Begitu juga yang lain. Contoh ini juga saya archive karena ini sudah ada labelnya kerja, saya cukup archive saja. Oke, sekarang saya tinggal mempunyai dua catatan. Nah, yang catatan pertama ini saya tulis judulnya adalah nota bergambar. Selain kita juga bisa memasukkan teks,
di dalam Note ini juga kita bisa memasukkan gambar sebagai dokumen pendukung dari Note yang kita buat. Saya tidak ada gambar di laptop ini, jadi nanti silakan dicoba lagi lah. Intinya kita bisa memasukkan gambar juga. Dan setelah selesai kita tetap juga bisa mengarsipkan. Kemudian kalau seandainya kita mempunyai pekerjaan yang sifatnya memang untuk mengingatkan kita selalu, di bagian atas ini kita mempunyai tombol pin. Jadi kalau kita pin, dia akan menjadi satu yang catatan terus-menerus bahwasanya itu adalah teks ataupun nota yang memang sangat penting, sehingga dia akan selalu tampil di atas. Walaupun pada dasarnya kita juga bisa tarik-tarik ya untuk memposisikan di bagian mana kita akan meletakkan nota itu. Oke, selanjutnya ada satu lagi yang ini juga memang sangat bagus kalau kita mau menggunakan pen. Boleh digunakan untuk sistem mengajar di sekolah ataupun saat menjelaskan meeting dan sebagainya. Yaitu di sini ada namanya New Note with Drawing. Jadi kalau kita klik di sini kita akan mendapatkan beberapa tampilan menu baru. Di sini ada selection, kemudian di sini ada eraser, ya. Kemudian di sini ada pen, kemudian ada highlight, dan tentu saja di sini juga ada bentuk garis yang akan kita tampilkan. Di bagian ini masih none sehingga tampilannya adalah putih bersih. Kalau kita pakai rule maka dia akan ada garis-garis seperti buku. Dan selanjutnya ada dots, yaitu titik-titik, mungkin untuk membuat satu diagram atau garis. Dia akan mempermudah kita untuk mendapatkan garis yang bagus dan lurus. Selanjutnya juga ada menu square, yaitu kotak-kotak. Oke, biasanya saya pakai yang lurus saja sehingga bebas kita untuk menulis. Enaknya lagi, Note itu karena dia adalah aplikasi yang bersifat online, maka dia akan langsung sinkron. Setiap kita buat dan ada koneksi internet, dia akan sinkron. Sehingga kalau kita membuat di komputer, dia akan langsung bisa terbaca di handphone kita. Termasuk bagaimana cara kita berkolaborasi dengan orang yang kita masukkan emailnya tadi. Sehingga tidak akan terhapus, akan terus tersimpan selama email kita itu masih dipakai, ya. Jadi itu adalah beberapa fitur yang saya bisa jelaskan tentang Google Keep ini. Sungguh sederhana dan memang bisa digunakan di keseharian kita, baik itu di tempat kerja, di rumah, kegunaan personal, kegunaan office, dan sebagainya. Tentu masih banyak lagi aplikasi Note yang memang sudah terbiasa kita gunakan. Nah, bagi saya, Google Keep ini adalah salah satu yang memang setiap hari saya pakai. Karena kesederhanaannya dan fitur-fiturnya yang mudah digunakan. Dan tentu saja karena pengguna Gmail. Jadi setiap apapun yang kita buat itu langsung tersinkronisasi di alamat Gmail kita. Tidak perlu kita switch account, lupa password ataupun apa jika kita mengganti device yang lain. Karena apa? Karena ini merupakan multi platform di mana bisa diakses di Android maupun di iOS. Dan tentu saja selain bisa digunakan di laptop secara web browser, kita juga bisa mendownload aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Baiklah, demikian adalah video singkat perkenalan kita tentang Google Keep. Dan setelah ini, saya akan mengupdate tentang satu fitur-fitur lain tentang Google Keep ini. Jadi saksikan terus channel 662 dan ikuti terus perkembangannya karena saya akan terus memberikan video-video terbaru. Terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung, dan yang belum silahkan klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda. Dan akhirnya, sampai jumpa lagi. Bye.